Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya. Saya sangat bersuka cita sekali saudara, karena saya yakin, saya percaya saat Anda dan saya ada di hadirat Tuhan, kita sama-sama menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan hadir dan Tuhan nyatakan sesuatu yang dahsyat buat kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita langsung saja kita buka Alkitab kita. Di dalam ada dua bagian yang akan kita coba baca dalam firman Tuhan, yaitu Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan yang kedua Mazmur 86 ayat yang ke-5. Efesus 1 ayat 7 firman Tuhan berbunyi demikian saudara. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mazmur 86 ayat 5 berkata, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Nah saudara, dari kedua ayat ini sepintas kita melihat di sana bahwa dalam Efesus pasal yang pertama Rasul Paulus mengingatkan bahwa melalui darah Yesus Anda dan saya memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Sekali lagi, melalui darah Yesus yang sudah dicurahkan di atas bukit Golgota, Anda dan saya beroleh yang namanya penebusan, yaitu apa? Dosa Anda dan saya diampuni. Katakan amin. Pengampunan dosa melalui darah Yesus. Dan ayat yang Mazmur 86 ayat 5, sebab Engkau Tuhan itu baik dan suka mengampuni saudara, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadanya. Dari kedua ayat ini kita bisa melihat dan kita bisa menarik satu kesimpulan di dalamnya, bahwa kita punya Allah yang sangat-sangat mengasihi kita. Dan bukti karya pengasihannya kepada saudara dan saya, Dia ampuni dosa saudara dan saya. Amin. Dia ampuni kita, penebusan dosa kita diampuni, Anda dan saya berhak mendapatkan kasih. Nah, kalau boleh saya simpulkan dari dua ayat ini, saya dapat katakan bahwa kasih dan pengampunan itu tidak dapat dipisahkan saudara. Sekali lagi, kasih dan pengampunan tidak dapat dipisahkan. Kalau Allah mengasihi manusia, maka Allah harus mengampuni dosa manusia. Dibuktikan dengan pengampunannya kepada saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Karena bukti dari kasihnya kepada kita, Dia rela korbankan dirinya di atas bukit Golgota untuk menebus dan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Jadi kasih dan pengampunan itu bagaikan dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Kalau kita bicara tentang kasih, otomatis di dalamnya ada pengampunan. Kalau Anda dan saya berkata aku mengasihi, maka saudara dan saya harus mengatakan juga mau mengampuni. Karena kasih dan pengampunan itu tidak dapat dipisahkan. Yesus menjelaskan suatu ketika menjelaskan kepada Petrus atau kepada murid-muridnya, kalau saudara bisa baca dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 21 dan 22. Di sana dikatakan begini, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali saudara. Jadi 70 kali 7, 490, masih ada kalinya. Kalinya berapa? Berkali-kali berarti saudara. Jadi artinya bahwa pengajaran Yesus ketika Yesus menyampaikan tentang pengampunan kepada murid-muridnya,
yang diawali dengan pertanyaan Petrus, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni nih? Apakah 7 kali? Oh bukan, 70 kali 7 kali. Dengan kata lain, Yesus mau menyampaikan bahwa yang namanya pengampunan itu tidak terbatas, saudara. Enggak ada batasnya. Kalau mungkin manusia di luar sana pada umumnya berkata bahwa mengampuni adalah sekali oke, diampuni, 2 kali oke, 3 kali sudahlah. Berarti ada batasnya. Tetapi kalau ajaran Yesus yang namanya mengampuni enggak ada batasnya, saudara. Tanpa ada batasnya. Karena apa? Karena memang Allah itu pada dasarnya adalah Allah yang kasih. Maka kasih Allah yang tak terbatas itu sejalan dengan pengampunannya yang tak terbatas juga, saudara. Kasihnya yang tak terbatas otomatis membuatnya mampu mengampuni yang tak terbatas. Sehingga kita tahu bahwa kalau ada yang orangnya dosanya wah dahsyat banget deh. Luar biasa banget dosanya. Tuhan ampuni, saudara. Kalau ketika dia datang kepada Tuhan memohon ampun, Tuhan ampuni. Walaupun konsekuensi dari dosa itu tetap dia jalani. Sampai dengan sekarang saya terus bolak-balik masuk penjara, menyampaikan dan pelayanan kepada orang-orang di penjara, saudara. Mereka banyak yang kasusnya kasus besar-besar, saudara. Dan mungkin ada satu bapak yang kemarin ketika saya datang ke sana, besok saya juga datang ke sana, 2 minggu yang lalu saya datang ke sana, selama saya khotbah nangis saja dia, saudara. Terus kemudian selesai itu saya altar call, setelah altar call, selesai ibadah saya coba ngobrol sama dia. Dia bilang, saya ini sudah entah berapa kali ya saya keluar masuk penjara, Pak. Dan keluarga saya sudah bilang, saya ini brengsek banget gitu. Saya ini sudah enggak, kakak saya, mama saya meninggal, saya enggak tahu saya di penjara. Papa saya meninggal, saya di penjara. Terus kemudian akhirnya kemarin beberapa waktu itu kakak saya yang besar meninggal, saya juga masih di penjara. Dan kakak saya yang nomor sekian itu berkata bahwa kamu sudah enggak ada ininya lah gitu. Tapi saya bersyukur ketika saya masuk penjara, khususnya di bulan-bulan di terakhir ini, dia mau masuk ke gereja dan dia mulai ada perubahan. Dan saya katakan kepada dia, apapun yang mungkin engkau rasa bahwa itu sebuah dosa yang begitu besar, kalau engkau bertobat, Tuhan Maha Pengampun. Amin. Diampuni, saudara. Karena kasih Allah itu sejalan, kasih Allah yang tak terbatas itu sejalan dengan pengampunannya yang tak terbatas. Nah, oleh sebab itu, kalau saudara perhatikan, saudara, dalam Yohanes pasal 13, ayat 34 sampai 35 dia berkata begini, aku memberikan perintah kepadamu yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, kalau Anda dan saya sudah menerima dan mengalami kasihnya yang tak terbatas, dan sejalan dengan pengampunannya yang tak terbatas, Yesus mengajarkan bahwa Anda dan saya kita harus mampu mengasihi dan mengampuni tak terbatas juga, saudara. Kita harus mampu mengasihi, saling mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi sesama manusia, dan di dalamnya juga mampu mengampuni orang yang mungkin telah menyakiti hati kita. Karena pengampunan atau kasih itu sejalan dengan pengampunan. Kalau kita berkata kita mengasihi, maka kita harus mampu mengampuni. Dan Yesus mengajarkan bahwa aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Supaya Anda dan saya sebagai orang-orang yang percaya mampu saling mengasihi. Yang di dalamnya kita juga mengampuni. Karena kasih dan pengampunan tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita berkata aku mengasihimu, Anda juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saling mengasihi itu sama dengan saling mengampuni. Sejalan dengan saling mengampuni. Kalau kita saling mengasihi, mengaku diri kita saling mengasihi satu dengan yang lain, maka kita pun juga harus saling mengampuni. Sebagai suami istri engkau saling mengasihi, mengikat janji untuk saling mengasihi, maka engkau pun juga harus saling mengampuni. Orang tua dan anak
engkau mengasihi, engkau pun harus saling mengasihi. Sesama saudara-saudara kita, sesama manusia, sesama rekan-rekan kita. Kalau kita berkata kita saling mengasihi, maka kita pun juga harus saling mengampuni. Kalau saudara perhatikan di ayat-ayat selanjutnya dalam Matius 18 tadi, Yesus akhirnya memberikan satu perumpamaan, saudara. Satu perumpamaan bahwa ada seorang yang berhutang sekian banyak, kalau dirupiahkan itu triliun, saudara, hutangnya. Nah terus kemudian karena kasihnya, sang raja memberikan pengampunan kepada dia. Wah, dia senang banget. Nah setelah dia mendapatkan pengampunan, dia keluar dari hadapan raja, ketemulah dengan temannya yang punya hutang kepada dia. Hutangnya kurang lebih, hutangnya dia kepada raja itu triliunan, 3 triliun kalau dirupiahkan. Tetapi akhirnya dibebaskan. Nah tapi ada temannya yang punya hutang kurang lebih sekitar 10 jutaan lah. Wah, dia marah-marah sekali dan kemudian akhirnya dipaksa untuk membayar, bahkan sampai dimasukkan dalam penjara. Dan orang lain yang mendengar itu, yang tahu ceritanya bahwa sebelumnya dia sudah diampuni dosanya atau diampuni hutangnya, dihapuskan hutangnya, ketemu kepada orang lain yang berhutang kepada dia. Wah, dia lakukan begitu, akhirnya dilaporkan kepada raja. Dan raja begitu marah. Ayat 32 berkata, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat. Sebelumnya sudah diampuni dosanya, sudah diampuni hutangnya, dihapuskan hutangnya. Ketika dia bertemu dengan orang yang hutangnya jauh lebih sedikit dari dia, bahkan nggak mau membebaskan, nggak mau mengampuni. Dikatakan di situ orang ini disebut sebagai hamba yang jahat. Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian. Jika demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara, Tuhan mau Anda dan saya menjadi orang-orang percaya yang mengasihi, yang di dalamnya juga bisa mengampuni. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita, kita pun juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita harus mampu juga mengasihi dan mengampuni mereka yang mungkin membuat hatimu sebel mungkin. Membuat hatimu sakit, membuat luka di hatimu, dan luka itu sepertinya sulit untuk disembuhkan. Luka yang menganga berat serasanya. Seharusnya sebagaimana Tuhan mengasihi dan mengampuni kita, kita pun juga harus mampu mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seorang anak yang harus mengalami situasi yang sulit ketika dia seperti ditinggalkan oleh orang tuanya, bahkan seperti dibuang oleh orang tuanya. Sejak dari kecil rasanya sepertinya gak pernah ngerasain kasih sayang orang tuanya. Dan muncullah sebuah dendam dan muncullah sebuah kebencian yang sangat-sangat dalam hati seorang anak ini. Sehingga akhirnya dia berpikir bahwa nanti lihat saja sampai aku besar, aku gak akan pernah mau menyebut dia adalah orang tuaku. Saking sakit hatinya. Dan terus membawa dia boleh mengalami kehidupan yang semakin porak-poranda, saudara. Karena memang tanpa didikan orang tua. Dia jadi orang yang bebas begitu. Dia jadi orang yang nakal, yang berontak juga, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kasih Allah menjamah hidupnya, ketika kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya, dia mengalami satu hal yang dahsyat dari Tuhan. Dia sadar dan dia tahu betapa Tuhan itu mengasihi dia. Dan dia menerima apa adanya. Dia tidak membiarkan dia sebagai yatim piatu. Walaupun orang tuanya meninggalkan dia, Tuhan tidak meninggalkan dia. Dia sadari, dia sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan sudah menjamah hidupnya. Dan lambat laun hidupnya makin lama makin diubahkan. Dan ketika hidupnya semakin diubahkan, saudara, dia mulai sadar bahwa harusnya dia bisa mengasihi dan mengampuni orang tuanya yang sudah menelantarkan dia, membuang dia. Bahkan sudah sepertinya sudah tidak dianggap sebagai anak.
Dia kembali dan kemudian setelah dia sudah mulai besar dan dia sudah mulai tahu dan mengerti, dia datang ke rumah orang tuanya yang dia tahu tempatnya di mana, dia datang ke sana. Betapa kaget orang tuanya dan kemudian dia menyampaikan rasa terima kasih. Orang tuanya malah bingung. Kenapa kamu malah berterima kasih? Harusnya kami yang minta maaf kepada kamu. Ya, kita saling memaafkan, saling mengampuni. Dan akhirnya terjadilah pengampunan itu. Karena memang dasarnya kita harus saling mengampuni, saudara. Orang yang sudah mengalami kasih Tuhan harus mau mengampuni, saudara. Walaupun betapa dahsyatnya, betapa sakit hatinya, betapa luka itu nggak bisa terobati, sepertinya nggak pernah akan hilang. Tapi ketika kasih Tuhan menjamah hidupnya, dia boleh mengalami perubahan dan dia mampu untuk mengasihi. Dan hari ini khotbah di hadapan saudara. Anak yang nggak ada artinya, yang dibuang orang tuanya itu saya sendiri, saudara. Saya alami hal yang sulit banget. Karena sekian tahun, 10 tahun saya di panti asuhan. Dan saya pikir saya nggak punya masa depan. Tapi puji Tuhan sekarang bisa khotbah di depan saudara. Karena saya tahu bahwa pengampunan Tuhan dahsyat, tak terbatas buat saya. Maka saya pun juga harus bisa meluaskan pengampunan kepada siapapun yang sudah menyakiti hati saya. Nah saudara, Tuhan mau Anda dan saya bukan merasa diri lebih hebat dari Anda, bukan. Tetapi saudara, kalau kasih Tuhan yang mengubahkan saya dengan luar biasa, kasih Tuhan yang sama juga bisa mengubahkan Bapak Ibu Saudara. Nah oleh sebab itu saudara, bagaimana apa yang harus kita lakukan sekarang supaya kita bisa menjadi orang-orang, menjadi murid Kristus yang mampu mengasihi dan mengampuni sesama. Karena memang sebagai murid Yesus Kristus kita harus mampu mengasihi dan mengampuni sesama. Bukankah Rasul Paulus pernah berkata bahwa kasih itu, kasih yang tak berkesudahan itu kasih yang tidak menyimpan kesalahan orang lain gitu. Artinya bebas, lepas memberikan pengampunan saudara. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Oleh sebab itu sebagai murid-murid Yesus kita harus mampu, kita harus bisa mengasihi dan mengampuni sesama saudara. Nah oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita kerjakan? Kalau Anda dan saya sudah tahu sekarang bahwa kasih dan pengampunan Tuhan itu sejalan dan nyata atas hidup kita. Dan Tuhan mau supaya Anda dan saya melakukan hal yang sama saudara. Kepada siapapun juga yang mungkin pernah melukai hati kita, kita harus mampu melepaskan kasih dan pengampunan itu saudara. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yuk coba kita lihat di dalam Titus 3 ayat 4-6. Dia berkata begini saudara, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bahkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Kristus Yesus juru selamat kita. Nah, Rasul Paulus kepada Titus menyampaikan bahwa tetapi telah nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Sudah perhatikan Bang, saya berikan satu tulisan yang berbeda, warna yang berbeda, kasihnya kepada manusia. Saya hubungkan dengan ayat 1 Timotius 2 ayat 3-4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara perhatikan baik-baik, dari kedua ayat ini Rasul Paulus mengatakan bahwa kasihnya itu kepada semua manusia, tak terkecuali saudara. Siapapun manusia itu, Tuhan mengasihinya. Dan di ayat 3 dan 4 dari 1 Timotius 2, Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan, saudara. Karena kasihnya itu Tuhan menghendaki semua orang tanpa terkecuali, termasuk si borokokok yang mungkin ada rasa dia itu yang paling bejat lah mungkin. Yang Anda rasa dia itu layak dan tidak layak untuk diampuni. Dia yang sudah menyakitimu mungkin. Termasuk dia, Tuhan menghendaki dia diselamatkan. Amin.
Siapapun dia, saudara. Termasuk orang tua saya yang dulu membuang saya, Tuhan juga mengasihi dia. Tuhan menghendaki supaya dia diselamatkan. Jadi saya mau katakan kepada kita semua begini, saudara. Yang pertama supaya kita bisa mampu mengampuni dan mengasihi dan mengampuni adalah pegang prinsip ini, saudara. Yaitu prinsip Tuhan mengasihi semua manusia. Tuhan mengasihi semua manusia. Termasuk di dalamnya suamiku yang menyakiti hatiku. Termasuk di dalamnya adikku yang bikin rusak nama baikku. Termasuk dengan orang tuaku, termasuk dengan saudara-saudaraku, termasuk dengan orang yang aku anggap dia itu adalah orang yang harusnya menolong aku, seharusnya jadi teladan buat aku, tapi dia nyakiti hatiku. Percayalah, ketahuilah, sadarilah, kasih yang sama dari Tuhan juga buat dia. Kasih yang sama buatku, kasih yang sama juga buat dia yang mungkin sudah menyakiti hati kita. Pegang prinsip ini, saudara. Seorang ibu datang kepada saya cerita tentang, saya sama istri kebetulan ngobrol sama dia di tempat jualan soto, gitu, ngobrol sambil makan soto. Aduh Pak, suami saya begini. Saya sudah tahu dari WA-nya, saya sudah tahu begini, dia di Jakarta. Wah, pokoknya. Sampai akhirnya satu titik saya berkata begini, Bu, Ibu yakin gak Tuhan itu mengasihi Ibu? Yakin Om. Yakin gak bahwa Tuhan yang sama mengasihi suamimu? Dia mulai terdiam. Tapi saya bilang, sadarilah Bu, walaupun suamimu jeleknya kayak gimana, sudah nyakiti hatimu, kasih yang sama dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihimu, Tuhan yang sama mengasihi dia. Yuk kita doakan supaya kasih Tuhan yang dahsyat itu menjamah hidupnya. Sehingga akhirnya dia boleh mengalami perubahan. Dan saudara tahu hari-hari ini dia mulai banyak, suaminya sudah banyak sekali berubah. Yang dia tidak mampu mengubah suaminya, Tuhan ubahkan. Saya mau kasih tahu kepada saudara, caranya supaya kita mudah mengasihi dan mengampuni orang lain. Sadari dan yakini terus kasih yang Tuhan sudah berikan kepadaku, kasih yang sama Tuhan berikan kepada orang yang menurut kita enggak layak untuk dikasihi. Menurut kita mungkin enggak layak untuk diampuni. Kasih yang sama. Sadari bahwa Allah mengasihi semua manusia, termasuk dia yang mungkin sudah melukai hati kita. Pegang baik-baik ini Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau tahu bahwa Tuhan mengasihimu, aku yakin Tuhan engkau mengasihi suamiku. Aku yakin engkau mengasihi saudaraku. Aku yakin kasih yang sama kasih yang sama Tuhan berikan kepada orang yang sudah melukai hatiku. Dan aku rindu supaya Tuhan jamah dia, sehingga akhirnya dia boleh mengalami kasih Tuhan. Jadi yang pertama saudara, pegang prinsip Allah mengasihi semua manusia. Supaya engkau mampu mengasihi dan mengampuni siapapun dia. Pegang prinsip bahwa Tuhan mengasihi semua manusia. Termasuk di dalamnya orang yang sudah melukai hati kita. Sehingga kita gampang untuk bisa melepaskan pengampunan. Sehingga kita berkata bahwa tidak apa-apalah. Saya yakin Tuhan mengasihi dia dan Tuhan pasti akan menolongnya. Yang kedua saudara, 2 Petrus pasal yang ke-3, 9 berkata begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Semua orang berbalik dan bertobat, termasuk si borokokok yang saudara gak suka itu. Tuhan mau dia bertobat, bukan? Amin? Saudara gak mau ngamen kan? Atau tersepona dengan saya gitu. Saudara, Tuhan mau menghendaki semua orang berbalik dan bertobat. Termasuk menurut kita adalah orang yang mungkin sudah nyakitin. Kalau nyakitin aja,
jangan-jangan kamu punya karunia menyakiti. Memang ada tuh karunia menyakiti. Saking bikin sebelnya kita itu. Wah, sebel banget. Kepada orang yang seperti itu, Tuhan mengendaki supaya bertobat dan berbalik. Jadi artinya Tuhan aja ngasih kesempatan lebar-lebar untuk supaya dia bertobat. Masa saudara gak mau kasih kesempatan dia bertobat dengan cara gak mau mengampuni mereka? Kalau Anda lepaskan pengampunan kepada mereka yang sudah menyakiti hatimu, tanpa disadari engkau berkata bahwa aku membebaskan engkau untuk engkau boleh mengalami pertobatan dari Tuhan. Dan engkau berbalik kepada Tuhan. Kalaupun gak berbalik ya itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kita punya kesempatan untuk berkata bahwa dan berdoa supaya dia boleh mengalami pertobatan. Tuhan menghendaki supaya semua manusia bertobat, saudara. Ini prinsip yang kedua yang kita bisa terapkan dalam diri kita. Saat diizinkan Tuhan mengalami situasi yang dimana kita gak bisa mengampuni. Orang lain yang mungkin sudah menyakiti hati kita, siapapun dia. Kita gak bisa mengampuni. Caranya bila pegang prinsip Tuhan menghendaki semua manusia bertobat. Saya yakin walaupun dia sudah menyakiti hati saya. Dan dia mungkin hari-hari ini mungkin belum mengalami pertobatan. Percayalah, doakan supaya dia bertobat. Itu saja saudara. Karena Tuhan menghendaki semua orang bertobat. Nah kalau kita pegang prinsip ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Yakini dengan sungguh bahwa Tuhan pasti mampu membuat manusia bertobat. Termasuk suamimu yang menyakitimu. Termasuk istrimu yang menyakitimu. Termasuk orang tuamu, termasuk saudaramu, termasuk siapa saja yang kau anggap dia sudah melukai hatimu. Percayalah Tuhan menghendaki supaya dia bertobat. Yakinilah dengan sungguh bahwa Tuhan pasti mampu membuatnya bertobat. Sehingga engkau bebas, lepas bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Saudara, ada seorang anak saudara, gadis remaja dalam situasi yang begitu sulit. Dia diperkosa oleh ayahnya sendiri, betapa bejat ayahnya, dan betapa hancur hatinya, bahkan dia merasa bahwa sudah kehilangan masa depan. Stres yang begitu tinggi membuatnya dia akhirnya menjadi gila, saudara. Dan dia tidak bisa mengendalikan diri sehingga akhirnya orang tuanya atau ayahnya sendiri memasung dia, merantai dia. Anak masih remaja, saudara. Saudara bisa bayangkan betapa jahatnya orang tua ini. Dan membuat dia semakin luka, baik secara fisik maupun secara hatinya, maupun secara jiwanya, semakin terluka. Sampai akhirnya ada seorang temannya tahu, dan temannya ini adalah seorang anak Tuhan. Dia datang besuk, dia datang ke gadis remaja ini, terus kemudian dia mendoakannya. Dia doakan, terus anak remaja ini tetap saja, karena dia gila, jadi nggak perhatikan dengan apa yang dilakukan. Hari lepas hari, waktu lepas waktu dia datang, diusahakan temannya ini datang mendoakan dan terus mendoakan. Sampai akhirnya dia harus pindah karena sudah mulai menempuh pendidikan yang lebih tinggi, jadi harus pindah ke luar kota. Dia harus menempuh pendidikan di luar kota. Dan sudah lenyaplah hubungan dengan remaja ini. Sampai satu ketika dalam sebuah pertemuan begitu dia ketemu dengan perempuan ini. Saya tahu, oh ini kayaknya orang yang dulu pernah aku doain ini. Wah ternyata dia sudah sehat, saudara. Ternyata dia sembuh, sudah nggak gila lagi, dia sudah sehat. Terus kemudian dia bercerita bahwa, oh kamu kok bisa akhirnya sembuh dari sakit gilamu ini, gimana ceritanya gitu. Dia berkata bahwa suatu ketika saya makin lama makin sadar dan akhirnya saya mulai bisa mengendalikan diri. Dan ketika saya sudah bisa mengendalikan diri, saya mulai dilepas. Dari pasung saya, dari rantai yang mengikat saya dilepas. Dan ketika saya dilepas, muncullah kebencian yang begitu luar biasa kepada ayahnya. Dan dia berusaha untuk membunuh ayahnya. Dan saat yang sudah siapkan begitu, dia mau membunuh ayahnya. Tiba-tiba
seperti mendapatkan sesuatu penglihatan begitu. Dia ketemu dengan orang yang berjubah putih. Terus dia berkata, kamu mau ngapain? Saya mau bunuh papa saya. Nah terus kemudian si orang yang berbaju putih meluk dia dan berkata, aku mengasihimu. Apapun keadaanmu aku mengasihimu. Dan aku yang mengasihimu memintamu untuk juga mengasihi orang tuamu. Pastikan engkau mampu mengasihi orang. Waduh, dia merasa sesuatu yang dahsyat. Dan kemudian dia tahu dan dia sadar bahwa beberapa waktu yang lalu dia didoakan oleh seorang dan menyebutnya dengan nama Yesus. Dan akhirnya dia tahu bahwa yang mendoakan itu adalah orang Kristen. Dan dia mulai sadar bahwa yang datang itu adalah Yesus yang sudah mengubah. Dan sejak saat itu saudara, dia tidak pernah mau lagi membenci orang tuanya, bahkan dia mengasihi, bahkan dia mengampuni dan tidak pernah lagi pengen membunuh ayahnya. Dari kisah itu muncullah lagu Bapa Sentuh Hatiku. Dari orang yang merasa hilang harapan, sudah habis-habisan. Tolong pemain musik bisa maju ke depan. Habis-habisan gak ada. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mampu mengasihi ayahnya yang sudah segitunya membuat dia hilang masa depan. Dari kisah itu akhirnya muncul lirik-lirik lagu yang akhirnya dibuat Bapa Sentuh Hatiku. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Mungkin engkau berkata bahwa mengampuni sulit. Apalagi dia sudah mendiskreditkan kita, membuat kita luka begitu luar biasa. Tapi kalau engkau sudah pernah mengalami kasih Tuhan dan engkau sadar bahwa kasih Tuhan itu tak terbatas, tanpa syarat, seharusnya engkau bisa mampu mengasihi orang lain, bahkan mengampuni orang lain. Karena apa saudara? Ketika engkau dan saya mengasihi dan mengampuni, 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih itu mampu menutupi dosa. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 10 ayat 12. Sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, kita pun harus mampu mengasihi orang lain. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita, kita pun harus mampu mengampuni orang lain. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, mengampuni itu bukan hanya membebaskan kita dari orang yang sudah bermasalah dengan kita, tetapi mengampuni juga membebaskan kita dari penjara kebencian dan kepahitan yang ada di hati kita. Kalau engkau ingin lepas dari penjara kebencian dan kepahitan, lepaskan pengampunan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, maka ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaanmu, datang kepada Bapa. Haleluya Yesus. Oh, betapa ku mencintai, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Haleluya. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini
Engkau selalu memberi rancangan terbaik karena kasih. Mari angkat tanganmu dan katakan, mari sentuh hatiku Bapa. Oh Bapa, sentuh hati. Izinkan Roh Kudus menyentuh hatimu, mengubahkan kehidupanmu, sehingga kita semuanya mampu untuk mengasihi dan mengampuni siapapun dia. Tuhan yang ajaib, Tuhan mengasihi kita. Dia mau membentuk bejana yang indah buatmu dan buatku. Haleluya. Bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku haleluya. Air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Engkau yang merasa gak mampu untuk mengampuni orang lain, sembah Dia. Izinkan Roh Kudus menjamah, mengubahkan hatimu. Izinkan Roh Kudus mengurapimu. Haleluya. 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 Lama-lama sikira bata paradadadadadada. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini sulit buatmu untuk bisa mengampuni orang yang sudah menyakitimu. Sulit buatmu untuk bisa melepaskan pengampunan karena begitu dalam luka yang sudah dibuatnya. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, pegang prinsip bahwa Tuhan mengasihi semua manusia. Maka Tuhan yang sama juga mengasihi orang yang sudah menyakiti hatimu. Tuhan mengasihi, bahkan Tuhan menghendaki supaya mereka bertobat. Tuhan yang sama menghendaki supaya orang yang mungkin telah menyakiti hatimu, dia juga mau mengalami pertobatan.
Percayalah, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Tuhan kita luar biasa, Dia mampu membawamu boleh melepaskan pengampunan. Bapa di dalam surga, siapapun kami yang hari ini hadir Tuhan, siapapun kami, siapapun diri kami ya Tuhan, mungkin kami tanpa kami sadari, tanpa diketahui oleh orang lain, ada luka di hati kami, ada kepahitan, ada kebencian dalam diri kami Tuhan, yang kami tidak mampu melepaskan itu. Lepas dari penjara itu kami gak mampu. Tapi hari ini kami percaya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, melepaskan kami dari penjara kebencian, melepaskan dari penjara kepahitan itu Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya Allah yang sama yang sudah mengasihi kami, Allah yang sama juga mengasihi orang yang mungkin sudah menyakiti hati kami. Mampukan kami Roh Kudus, tolonglah kami Roh Kudus, supaya kami mampu memberikan, melepaskan pengampunan. Karena kami tahu Tuhan, kami yakin Tuhan, kekuatan-Mu ajaib Tuhan. Kami tidak mampu, tapi Tuhan mampu Tuhan. Saat ini Tuhan, saat ini kami bersatu hati, siapapun kami, apapun keadaan kami yang membuat kami tidak mampu melepaskan pengampunan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami, untuk kami mampu mengasihi dan mengampuni orang, siapapun dia Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya Tuhan yang sama, yang sudah mengasihi kami juga mengasihi mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami punya Allah yang ajaib, ditinggikan dan dimuliakan Engkau, Allah yang luar biasa. Dan terus berbicaralah kepada kami ya Roh Kudus, di hari-hari yang kami lewati, sehingga kami mampu mengasihi dan mengampuni sesama kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kami yakin dan kami percaya setiap persembahan kami boleh mempermuliakan nama-Mu dan membawa dampak berkat buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.